Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasilika Nerosa dari kelas MB 4513 dengan nomor NIM 1401213132. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas vlog, yaitu menjelaskan kembali apa saja yang telah diterangkan oleh Bapak Didin Syarifuddin. Ekonomis, scarcity and compass terbagi 4, yaitu quality, yaitu kualitas, quantity, kuantitas, place, yaitu tempat, dan time, yaitu waktu. Dalam ekonomi tentu saja ada permasalahan. Permasalahan dalam ekonomi, contohnya yaitu alokasi sumber daya terbatas. Yang kedua, ada barang ekonomi yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Yang ketiga, ada barang gratis, yaitu kita tidak perlu ada pengorbanan untuk mendapatkannya, seperti udara, yaitu untuk bernafas. Selanjutnya, apa yang diproduksi dan berapa banyak yang harus diproduksi. Selanjutnya ada bagaimana cara menghasilkannya, dan untuk apa barang dan jasa diproduksi, dan sebagainya. Yaitu ada contoh. Yang pertama ada goods atau barang, yaitu benda-benda nyata atau tidak nyata yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya atau keinginannya yang diproses untuk meningkatkan nilainya. Yang kedua ada service atau jasa, yaitu benda tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan, tetapi dapat memuaskan konsumen. Yang ketiga ada capital goods, yaitu modal bagus, yaitu barang yang diproduksi yang dapat digunakan, yaitu contohnya ada mesin-mesin, ada pembangunan, dan lain-lain. Yaitu intermediate goods, yaitu barang yang kelas menengah, yaitu barang yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh konsumen. Nah, pasti di antara kalian, termasuk juga aku, pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar ekonomi? Apa aja sih manfaatnya? Nah, belajar ekonomi itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita dan juga dalam dunia pekerjaan atau apapun. Yaitu contohnya kita dapat berpikir secara rasional untuk membuat keputusan di berbagai alternatif. Terus ada yang kedua, untuk memahami bagaimana cara berinteraksinya masyarakat, yaitu dalam konsumen ataupun pemasok. Nah, selanjutnya ada untuk menerangi pengetahuan isu-isu ekonomi internasional. Nah, selanjutnya ada lingkup ekonomi. Yang pertama mikroekonomik atau ekonomi mikro, yaitu analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen atau dalam menggunakan pendapatnya. Selanjutnya ada makroekonomi atau ekonomi makro, yaitu dapat dilihat atau biasanya dikenal dengan teori pendapatan. Nah, setelah kita mengetahui lingkup ekonomi kan ada 2, ekonomi mikro dan makro. Nah, kita juga harus mengetahui nih apa saja contoh dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro, yaitu ada permintaan, penawaran, perilaku konsumen dan produsen, harga, biaya, dan pasar. Selanjutnya contoh ekonomi makro, yaitu ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, pendapatan per kapita, ada bunga, dan ada stagflasi. Sekian materi ekonomi